Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan dimurahkan terus rezeki serta dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun teman-teman berada. Ya, kita sudah berada di sirkuit MotoGP Mandalika lagi dan terlihat di depan kita persiapan untuk pengaspalan pada Jumat siang ini. Ya, adapun pengaspalan yang akan dilakukan di atas service road sebelah kiri dari tikungan yang ke-15 menuju ke-16. Kurang lebih sekitar 300-an meter yang akan dilakukan pengaspalan untuk service road sebelah kiri agar segera diletakkan concrete barrier atau geobrok dengan debris fence-nya. Kemudian di sini kita melihat di bawah di depan kita untuk persiapan di mana area hospitality suite yang akan dibangun. Ya, tentunya untuk race control dan area pedok juga akan menjadi satu bangunan. Ya, masih melakukan persiapan area lahan di mana yang akan didirikan bangunan, dan yang sudah terlihat di sini adalah bangunan untuk race control. Ya, buat teman-teman mungkin sudah tahu race control. Jadi race control adalah ruangan khusus yang diperuntukkan untuk melakukan supervisi dan mengatur jalannya balapan. Dan bangunan race control nanti di Mandalika akan terdiri dari dua lantai, lantai 1 dan lantai 2. Adapun ruangan di dalam race control ini harus memenuhi persyaratan seperti peredam suara, koneksi jaringan telepon baik nasional maupun internasional, jaringan WiFi, CCTV sebanyak 34 buah untuk 17 corner, lalu ada televisi dan ukuran 42 inci, kemudian ada light system, ada timing system, dan juga akan ada transponder. Sementara itu, lokasi race control berada di lantai dasar dari pit box building dengan akses langsung menuju pit lane dan sedekat mungkin dengan start line. Jadi buat teman-teman bisa punya bayangan, walaupun di sini saya belum bisa menampilkan desain 3D dari bangun race controlnya, bisa dipahami sedikit dari informasi yang ada. Selain itu, ruangan race control wajib memiliki keamanan khusus di pintu utama untuk mencegah masuknya pihak yang tidak berkepentingan ke dalam ruangan saat balapan MotoGP, Moto2, Moto3 yang berlangsung di Mandalika. Race control dengan segala kelengkapan peralatan, kualitas, serta fasilitasnya pun juga menjadi bagian dari syarat homologasi sirkuitnya Indonesia. Dan terlihat sekali area yang sangat luas di depan merupakan secara umum luas area pedok tidak lebih dari 20.000 meter persegi. Karena area pedok harus dapat akses oleh Dorna Sport dan IRTA selaku penyelenggara MotoGP, di dalam area tersebut akan ada beberapa instalasi penunjang jalannya event seperti kantor tim IRTA, Dorna Sport dan tim pembalap, unit catering, hospitality, tire compound, dan TV compound. Sekarang kita melihat progres dari bangunan masjid untuk relokasi Masjid Al-Hakim yang ada di sisi kiri dari tikungan yang ke-14. Terlihat progres di depan kita bisa kita amati sejauh ini kurang lebih sekitar 60% dari bangunan induk yang sudah didirikan.
Setelah melalui homologasi, area pedok harus sudah siap dan dapat digunakan 5 hingga 6 hari sebelum balapan, dan penggunaan area ini pun juga harus dalam kondisi kendali dari Dorna Sport. Dan pastinya area pedok bersifat tertutup, selalu terkunci, namun akan dibuka dan ditutup kembali pada waktu tertentu seperti pada saat proses pengiriman logistik. Selain itu, permukaan pedok pun harus mampu menahan berat motor-motor besar milik tim pembalap. Kemudian, lokasi pedok juga tidak bisa di sembarang tempat. Jika di dalam sirkuit, area pedok harus memungkinkan untuk dapat akses melalui tunnel atau jembatan. Dan mengenai jaringan internet di Mandalika sudah dipastikan akan tuntas pada tahun ini dan bisa dinikmati oleh masyarakat umum. PT Telekomunikasi Indonesia memastikan kebutuhan infrastruktur telekomunikasi di kawasan destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP Mandalika untuk segera terpenuhi. Ini untuk menunjang kelancaran akses internet menjelang World Superbike pada November 2021 mendatang dan event MotoGP pada Maret 2022. Seperti yang dikatakan Direktur Network dan IT Solution PT Telkom Indonesia, Herlan Wijanarko, yang menjelaskan kalau infrastruktur jaringan internet di kawasan Mandalika akan diperkuat melalui fiber optik atau sistem komunikasi kabel laut atau SKKL yang ditargetkan rampung pada September tahun ini. Di tahap sekarang sudah mulai membangun SKKL dari Mandalika sampai ke Bali, jadi nanti ke arah Bali ada 2 kaki kabel fiber optik. Kemudian kita perbaiki connectivity Lombok ke arah luar sehingga peluang Lombok untuk blackout sangat kecil, ungkap beliau. Dijelaskan Telkom juga akan membangun akses fiber optik transport ke arah Mandalika dengan 2 kaki yang diambil dari 2 sentral telepon otomat atau STO, yaitu dari arah Selong Lombok Timur dan Gerung, sehingga kemungkinan blackoutnya sangat kecil, dan langkah ini yang menjamin kebutuhan jaringan internet di kawasan Mandalika. Jadi akses jaringan internet fiber optiknya di dalam kawasan maupun di luar sangat cepat. Aksesnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar, baik untuk perumahan dan lain-lain, sehingga Telkom memastikan kebutuhan internet dapat terwujud untuk mensukseskan program pembangunan di kawasan Mandalika. Ya, beralih ke area pedok yang seperti kita bahas tadi, memang ternyata membangun area pedok tidak semudah yang dibayangkan. Meski rumit dan penuh dengan perhitungan, area pedok ini wajib ada sebagai persyaratan homologasi sirkuit Mandalika. Demikian dengan sirkuit Mandalika yang sebentar lagi akan memiliki pedok yang dibangun dengan teknologi canggih, dan nantinya update-nya akan kita bagikan ke teman-teman semua. Tetap stay tune, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.